selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Buncit Berdasi lagi jalan-jalan sambil beli makan ke arah Geraha Raya. Naik ini bajai 220. Sudah sebulan lebih ya bajai ini kita pakai. Pakainya sih enak-enak aja. Karakter mesinnya enak, karakter posisi naiknya enak, irit. Nggak ada masalah aneh-aneh. Cuma ini motor sudah lumayan lama, sudah 8 tahun. Jadi komponennya sudah mulai aus. Kayak ini ban sudah habis ini. Sama gear set sudah waktunya ganti juga. Oh ya, kemarin baru bolamnya putus, bolam dekat. Otomatis dia pindah ke bolam jauh. Jadi karena bolam jauhnya silau, kita jadiin lampu sore aja. Lampu sorenya sudah saya modif pakai LED, jadi lumayan terang. Berapa kali warawiri depan polisi pakai lampu sore aja nggak ditangkap. Kita masuk komplek Geraha Raya. Kita mau tembusin daerah pengembang ini. Mau beli Ricis Factory di keluar dari Geraha Raya ini, nanti belok kiri. Sekarang tengah itu posisinya ya. Sekarang tengah Tangerang. Waduh, hari Minggu juga agak rame ya di sini. Kayaknya jam 12 lewat. Kalau hari biasa nggak serame ini. Dilihat juragan-juraganwati, pakainya enak-enak aja. Belok-belok asik, lurus asik, jalan jauh asik. Cuma yang nggak asiknya pas parkir. Kemarin bawa ke pasar ini motor, pas parkir terasa banget beratnya. Sama bodinya gede juga ini. Rp 150 kilo ya bobotnya. Dibanding kayak CBR 140-an kilo, 130-an kilo. Jadi kalau digeser-geser di tempat parkir lumayan. Apalagi jalannya apa namanya, lantainya tidak rata kan, parkiran pasar pula. Pasarnya pasar modern, pasar 8 Alam Sutra. Ya, datangnya sekitar jam 10 lewat ya, rame pasarnya, parkirannya juga sampai paralel. Tapi kan tuh jarang-jarang kita pakai parkir di situ. Ya, so far so good. Untuk harga segini dapat motor bagus lah ini. Tapi pas beli ada masalah tuh, pas buat ganti giginya agak susah. Sekarang sudah dibenerin, sudah gampang, enak-enak aja. Bisa pakai 21 daya kudanya, nggak perlu raket. Gini gitu, enak. Kecepatannya lumayan. Pernah bawa paling kenceng ini motor 95. Tapi biasanya kalau jalan sendiri sekitar lari 60-70 udah biasa aja gitu. Nggak kerasa berat. Kalau pakai bebek kan berat. Susah capai kecepatan 50-70 km per jam. Ini gampang, nggak perlu gas dalam-dalam sudah dapat 70 km per jam. Kemarin 95 km per jam juga belum habis napasnya. Tapi terasa sih sudah pakai gigi 5. Giginya cuma 5, ngarep ada gigi satu lagi, biasanya yang gigi 6 gitu.
Mereng-merengnya lumayan, not bad. Belum berani mereng macam-macam nih, soalnya ban udah tua banget. Depan belakang udah tua, yang belakang udah habis. Dia mau mereng-mereng ntar cilaka tengkurap nanti. Pasar Madaran. Oh iya, mujur tahun baru kemarin nggak banjir lagi. Sebab tahun baru 2020 sini banjir. Yang sebelah kanan tuh sudah penuh sama air. Yang kompleks kanannya agak turunan di sana namanya Fortune, banjir sepinggang. Januari 2020. Tapi Januari ini 2021 nggak banjir kok. Kompleks Fortune Geraha Raya. Januari 2020 saya lewat, itu sudah sebetis airnya sebelah kanan. Kan jalannya lebih rendah itu. Sebetis di luarnya. Fortune itu turunan lagi ke kanan gitu. Ada sungai. Kemungkinan sih sungainya meluap gitu. Kabarnya sih banjirnya sampai sepinggang. Masuk akal sih kalau di depan komplek yang lebih tinggi aja sudah sebetis. Turunan sepinggangnya wajar sih airnya. Oke, kita hampir meninggalkan Geraha Raya. Motor sambil pegang HP, hayya bos. Setidaknya ini bajai pulsar velgnya sudah velg kaswil, velg palang, ringnya 17, jadi nyari bannya nggak gitu susah dan nggak gitu mahal. Dulu pakai Tiger bannya velgnya ring 18, itu lebih mahal bannya dan pilihannya lebih sedikit. Kalau ring 17 pilihannya banyak, sebagian motor bebek kan pakai ring 17 juga, walaupun lebarnya nggak selebar ini. Nah, kita meninggalkan Geraha Raya sekarang di depan daerah Karangtengah. Udah banyak angkot di sana. Beda, ini sudah meninggalkan daerah pengembang, kualitas jalannya langsung beda tuh. Orang-orang yang lewat juga beda tuh, mak-mak ajaib tuh. Tuh lebih rame jalannya, lebih banyak kiri kanan ruko, jadi nyebrang bisa tiba-tiba aja. Ini walaupun jalannya besar, tapi kita jangan bawa kencang. Jalan umum ini, apalagi hari Minggu. Hari Minggu kan terkenal tuh, aspalnya lunak, jadi nggak usah pakai helm, jatuh kepala juga nggak sakit. Ayah, ini ricisnya kelewatan. Ntar kita putar balik lah, juragan batu. Gara-gara ngebacot. Mana ya putar balik? Depan ada pasar sih. Kita cari yang bisa masuk aja. Nah,
Oh ya, ini hari Minggu. Buncit tetap full gear ya, juragan Wati. Helm full face, sarung tangan, jaket, celana panjang, sepatu safety. Bukan karena mau bikin video, tapi memang biasanya keluar rumah kalau naik motor pakai beginian semua. Oke, ini rigid ya, kita parkir dulu. Oke, juragan dan juragan Wati, pause videonya dulu ya. Buncit mau beli dulu. Lah juragan dan juragan Wati. Tadi lupa mulai start kameranya, jadi konten kepotong sia-sia. Oke, juragan dan juragan Wati. Tadi Buncit habis beli bungkus di take out Ricis Factory. Ini lagi jalan perjalanan pulang. Sebelum pulang paling cari nasi Padang dulu, karena Padang makanan terenak di dunia. Yes, Padang yes. Kalau bukan makanan Padang yang paling enak di dunia, ya secara subjektif Buncit hobinya Padang sama makanan Itali. Jadi kalau kalian bilang makanan Prancis lebih enak, bullshit. Secara subjektif. Beda banget jalannya sama jalan Pengembang. Ada wadong-wadong. Hutan Mangkuto. Nah, belum pernah makan di situ. Sepertinya baru, sebelumnya lewat belum ada. Atau kurang perhatiin aja. Oh ya, makanan Padang yang terkenal di daerah Sanggerang ini pagi sore, restoran Pangeran, Indah Jaya Minang, sederhana kalah semua tuh. Pokoknya yang 3 itu di atas sederhana. Apa namanya? Yang Buncit mau beli sih bukan yang kelas-kelas atas. Buncit mah kelasnya yang D itu kelas butiran debu. Moga-moga warungnya buka ya. Buncit kelas warung. Soalnya kalau makanan Padang nggak perlu yang mahal, sudah cukup enak. Kalau yang mahal sih ya lebih enak lagi, tapi yang warungan aja udah lumayan. Asal yang masak kurang lebih orang Sumatera Barat gitu. Nah, misal coba di Bogor, di Bandung makan Padang rasanya lucu tuh. Di Bandung tuh paling keren tuh. Lah manggilnya kita Kang gitu. Apa namanya, rendangnya nggak karu-karuan rasanya, kayak pedesnya sih ada tapi bumbunya bumbu Sunda gitu, bingung kan. Rendangnya aja nggak kering. Cabai hijaunya nggak rasa cabai hijau. Jadi agak susah lah. Di Solo juga pernah makan Padang yang sederhana itu, rumah makan sederhana daerah Solo juga nggak begitu enak, agak aneh juga rasanya. Nah, kalau warung Padang daerah Tangerang, daerah Jakarta ini banyak orang Padang juga yang jaga, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, orang Payakumbuh.
ke warung Padangnya, orang apa namanya di balik Bukit Tinggi itu apa namanya, sebelum setelah Padang Panjang sebelum Bukit Tinggi, lupa dia ada sebut Buncit, lupa. Jadi cita rasa Padangnya cita rasa Padang masakan Dare. Dare ini daerah daratan. Ada yang cita rasa Padang, cita rasa makanan Padang, tapi dari daerah Sumatera Barat yang pesisir. Itu banyak ikannya. Itu lain rasanya. Itu biasanya yang daerah Pariaman, Painan. Dari sate Padangnya, masakan Padangnya beda-beda. Yang daerah Dare seperti daerah Bukit Tinggi, daerah Batu Sangkar, Payakumbuh itu ada kapau namanya, nangka apa ya, nangka berkuah gitu, nangka berkuah itu sebutnya kapau. Nasi kapau itu daerah Dare. Yang mana yang lebih enak tergantung yang masak, tergantung bahan yang dipakai yang gimana. Rasanya beda, jadi nggak bisa adu apple to apple. Kan nggak bisa sushi adu sama pizza, walaupun sama-sama rendang sih ya. Beda daerah, beda cara masak, ya nggak bisa disamain. So nasi goreng Sumatera, nasi goreng Jawa, nasi goreng apa namanya keturunan Chinese juga beda-beda kan rasanya, nggak bisa apple to apple. Oke, Buncit mulai mendekati daerah warungnya. Semoga buka ya Juragan dan Juragan Wati, soalnya tempat baru itu di situ, tapi kita nggak bisa lewat situ, harus belok-belok dulu. Ini juga sudah meninggalkan daerah Geraha Raya, sudah mau keluar, tapi ini masih daerah Geraha Raya. Oh, itu apartemen barunya Alexandria. Baru buka sih, kayaknya baru serah terima. Soalnya baru ada keluar masuk mobil penghuni. Sebelum-sebelumnya lama kosong aja gitu, belum ada parkir-parkir gitu, cuma ada mobil-mobil pickup, mobil kayaknya ngantar-ngantar barang gitu, pindahan. Sekarang sudah ada yang huni kayaknya. Lumayan lama tuh, ada 6 bulan sudah jadi, sudah bagus, tapi nggak dihuni. Saya nggak tahu pasti sih bener-bener apakah nggak dihuni atau gimana, tapi nggak pernah lihat keluar masuk manusia. Oke, di sini kita belok kanan ya, Juragan dan Juragan. Keluar dari daerah Geraha Raya, itu tandanya dari Geraha Raya. Kita mulai video tadi di sana kan. Nah, ini kurang tahu nih boleh belok apa enggak. Belok aja lah. Nah, cari warungnya gampang. Ikut aja jalan ini. Ini jalannya Jalan Bayangkara. Ini Pusdik Lantas, Pusat Pendidikan Polisi Lalu Lintas. Nah, ikut aja jalan ini sampai ketemu pom bensin, dia di seberangnya. Akhir Desember kemarin baru pertama kali ke sana, dia baru buka, belum ada merek. Nah, mungkin sekarang sudah ada merek atau mungkin sudah pindah. Nah, ini kan pom bensin sebelah kiri, di sebelah kanannya. Tuh. Tampang Bania. Oke, coba kita ke situ ya. Oke, Buncit. Bungkus dulu ya Juragan dan Juragan Wati.
Oke, para juragan dan juraganwati, baru selesai bungkus nasi padang. Ayo kita jalan muter-muter sedikit terus pulang ya. Perlu isi bensin nggak ya? Setengah, masih bisa. Mungkin biasanya isi bensin ini Pulsar sekitar 300 km juragan dan juraganwati. 300 lebih sih, 350 atau berapa gitu. Biasanya pas garisnya sudah lebih sedikit daripada itu. Dia ada bensin reserve sih, tapi jangan sampai pakai reserve lah. Kelihatan sudah mulai sedikit bensinnya isi. Ini masih indikatornya sih setengah, tapi sebetulnya ini lebih sedikit dari setengah, sekitar seperempat lah. Nice. Nah, refleksi ini motor di mobil orang kan kelihatan gagah juga. Oke, kita putar sekali ya para juragan dan juraganwati di depan gereja. Kita pulang. Ya, ini bajai Pulsar nggak di restore bagus-bagus banget. Ini buat dipakai harian, jadi bakal kena hujan, bakal kena panas, bakal kena jalan jelek, bakal kena sesuatu di parkiran, kena sesuatu di jalanan, kemungkinan nanti juga terobos banjir. Jadi nggak di restore ke kondisi showroom gitu. Pokoknya yang ya bisa jalan, nggak bikin masalah, pakai aja gitu. Oh ya, ini awal tahun kemarin kita ganti akinya bermasalah, masih aki basah. Aki basah sebetulnya kalau dirawat dan pemakaiannya benar sih lebih panjang umurnya dari aki kering. Tapi ini beli kemarin nggak dirawat aki basahnya, jadi terminal negatifnya korosi. Nah, kalau nggak nyambung itu terminal negatifnya, ini motor nggak hidup. Soalnya pengapiannya CDI-nya DC, ngambil daya untuk pematik busi itu dari aki. Kalau sirkuitnya kebuka, itu nggak bisa keluarin daya dari aki. Gimana mau keluarin daya orang sirkuitnya kebuka, putus gitu. Ya gitulah, mogok sedipisan nih motor. Tapi motor-motor sekarang rata-rata gitu, terutama yang injeksi. Ada topi jatuh. Ini Sport Center Alam Sutra, kita muter-muter sini sebentar. Nah, bedanya dibanding motor Tiger dulu itu pengapiannya AC. Jadi untuk keluarin api dari busi itu pakai CDI, tapi sumber listriknya CDI dari koil. Koil itu kumparan kawat yang muter-muter di sebelah kiri mesin nih. Dia ngasilin listrik dari kumparan itu yang muter. Nah, itu dipakai buat CDI, buat keluarin api gitu.
Nah, itu dipakai listriknya supaya CDI AC ini keluarin percikan di busi. Nah, ada plus minusnya tuh. Lihat-lihat di internet, CDI AC ini semakin tinggi putarannya, semakin banyak voltasenya, semakin kenceng apinya. Sedangkan yang di sini stabil. Tapi ya kalau akinya kecopot kabelnya, motor tewas. Ini sebetulnya bukan masalah copot, tapi terminalnya kalah, sudah korosi gitu, udah kalah. Besinya udah lapuk, udah copot gitu aja, patah. Sirkuitnya kebuka, otomatis nggak bisa keluarin daya, nggak bisa keluarin percikan api, ya nggak kebakar bensin dalam motor, ya nggak nyala. Ya lumayan, itu posisi lagi di Taman Tekno tuh, diperbaiki seadanya sampai pulang aja gitu kan, dijepit, diganjel sama sesuatu, sama kresek atau sama apa gitu, ya pokoknya bisa nyangkut aja, bisa pulang lah. Oh iya, sedihnya ini motor cuma ada electric starter nih yang di sini, nggak ada kickstarter. Jadi kalau akinya udah lemah, ya dorong masukin gigi, rem. Kemarin juga kayak gitu, yang pakai ganjalan gitu kan, akinya kan nggak ngecas, jadi akinya lemah. Begitu mati, hidupin lagi, harus dorong, masukin gigi satu, dorong sekitar 50 km/jam, masukin gigi satu, lepas kopling, buka gas agak gede, nyala, brrrr. Habis nyala, jangan langsung dinyala gas habis, dipencet kopling lagi supaya mesinnya nggak mati karena putarannya terlalu rendah. Jadi trik-trikan gitulah. Trik untuk dorong mati, nyalain motor yang akinya mati, ada triknya sendiri. Jadi kalau kalian ada waktu, ya coba-coba dulu lah. Ya kalau motor matic sih nggak bisa dorong masukin ya, giginya nggak ada. Harus standar 2 kickstarter. Apalagi matic yang baru nggak punya kickstarter. Matic kayak NMAX, DCX, XMAX, Vario 150 nggak tahu tuh baru sekarang masih ada kickstarter atau enggak. Soalnya mesinnya sama Vidia. Ya lumayan, jarang mati motor jadul. Kalau kalian pengalaman naik motor nggak reliable, ya nggak masalah beli ini, Pulsar ini. Kalau kalian mau motor bagus, murah, tapi ya ada minus-minusnya, ini murah banget loh untuk harga segini, dapat motor kayak gini bagus banget. Oh ya, ini bolam dekatnya mati ya. Tapi beli online aja, dia punya bolam. Kemarin sudah coba bongkar, nih bolamnya pakai H7 LED-nya nggak gitu mahal, 100 ribuan, 200 ribuan. Ada yang bagus 300 ribuan, tapi sepasang relatif bagus sih. Kalau mau bagus banget pakai HID, 1,5 juta, 2 juta ada semua. H7 ini biasa dipakai moge, kayak Ninja 600, CBR 600, sama apa namanya, proyektor mobil, lampu sorotnya mobil, lampu proyektornya, yang bukan lampu utama atau yang di bawah. Belum beli sih, ya nantilah. Pakai aja dulu, masih bisa boy. Kalau lampu jauhnya terang juga, lampu sorenya juga terang. Motor perjuangan, motor harian, bukan motor pesolek. Motor pesoleknya yang CBR.
yang jarang jalan, yang sering dimandiin, belum ganti-ganti oli udah lama. Orang kilometernya baru 1000 jalan. Ganti oli kemarin tuh CBR bulan 10 apa bulan 11, sekarang udah bulan 1. Ya minimal udah 2 bulan lah itu. Tapi kilometer baru jalan 1000-an. Ini udah jalan 1000-an, ganti olinya awal tahun tadi. Ya begitulah juragan mati. Sayang nih, kerasa giginya cuma 5. Nyari gigi ke-6 nggak ada. Ini cukup kencang, ini nggak dalam, saya gas kecepatan 64. Good enough. Ini kecepatan sedikit di atas lepas kopling aja sudah 60 km per jam. Turun gigi 4, gigi 3. Jadi giginya nggak masalah, enak. Buka gas juga dia ngisi gitu. Tapi gigi juga smooth. Ini gigi 4 mau naik ke gigi 5. RPM nya berapa tuh? Hampir 4000. Smooth. Sudah gigi 5. Ini lepas kopling baru, gasnya cukup lepas kopling sudah 55 km per jam. Ya begitulah, juragan mati, not bad. Harga segini dapat barang bagus. Kalau harga segini sih nyari motor pabrikan Jepang, Mega Pro aja belum dapat, dapatnya Bison tahun tua. Mega Pro Primus aja belum dapat lah, apalagi ini Mega Pro. Nah, dibanding, anggaplah dapat Mega Pro Primus gitu, atau Mega Pro New Mega Pro, atau Yamaha Bison, ya dibanding ini jauh kenceng ini mah, lebih enak ini, fiturnya lebih banyak ini. Ini nice, Ninja R25, ini nice. Gagahnya gagah ini juga sih, cuma pasti ada minusnya. Ini pabrikan India, nggak sama pabrikan Jepang. Sudah hengkang pula. Nyari spare partnya kudu sabar, kudu ngasih waktu lah. Enaknya bisa minum bensin murah. Isi premium dia nggak cemberut, nggak batuk-batuk. Biasanya isi Pertalite, soalnya Pertalite sudah harga premium. Oh, belakang Sabre. Kalau harga segini belum dapat Sabre second, section second tuh belum dapat. Dapatnya Bison, itu pun Bison lama yang masih karbu. Ini juga masih karbu, tapi irit. 1:41, 1:43. Lumayan. Padahal minumnya bensin murah, bobot berat, bisa irit, ya lumayan kan. Ya jadi begitulah juragan dan juragan mati. Ucit jalan pulang dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.